berhenti. Biarlah lewat kesempatan doa puasa sepanjang hari ini, Tuhan sedang membentuk kami bagaikan dua loh batu yang baru dibentuk, dipahat oleh Musa dan ditulisi oleh Tuhan sampai menjadi sama dengan dua loh batu yang mula-mula sempurna seperti Engkau Tuhan. Mulailah Tuhan dengan hati kami yang keras ini Tuhan, Engkau bentuk menjadi hati yang lembut Tuhan, hati yang jujur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, tidak menyembunyikan sesuatu, tetapi sungguh-sungguh hanya menyimpan kasih-Mu yang agung, yang besar, yang siap dialirkan kepada sesama kami. Sekalipun kami harus berkorban apapun Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih dan kami bisa mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Engkau sudah menolong season 1 dan 2. Season ketiga ini Engkau lebih menolong lagi. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing malam ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset di sini, dimanapun berada, Engkau urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakan uluran tangan Tuhan. Kami diubahkan, dipuaskan, ditolong secara langsung oleh Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintah. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita sudah melewati doa puasa season 1 dan season kedua. Dan pada sore malam ini memasuki season yang ketiga, season yang terakhir. Biarlah Tuhan selalu yang sudah memberkati season 1-2, Tuhan lebih memberkati lagi season yang ketiga ini. Ya, kita membaca tentang doa puasa ini dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 dan 17. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Baik, mari kita baca. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terus, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya. Terus, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, terima kasih. Jadi apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Jadi berpuasa sama dengan berpuasa atau berdoa penyembahan disertai puasa. Itu berpuasa sama dengan doa penyembahan dan puasa untuk membasuh muka, membasuh wajah yang muram, untuk membasuh wajah yang muram. Berpuasa sama dengan doa penyembahan dan puasa disertai puasa
adalah untuk membasuh wajah yang muram. Wajah yang muram. Dalam cerita Matius pasal 25 ada satu hamba yang dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap, penuh ratap tangis kertak gigi. Nah, ini wajah yang muram juga tentunya. Nah, ini kita berpuasa untuk membasuh wajah yang muram. Ada beberapa pengertian rohani dari wajah yang muram, pengertian rohani dari wajah muram. Ya, yang pertama itulah Kejadian pasal 4 ayat 5 mulai. Kejadian ini ditemukan pertama kali wajah yang muram. Kejadian pasal 4 ayat 5 mulai. Kejadian pasal 4 ayat 5 mulai. Mari. Tetapi Kain dan korban persembahannya. Ya, ini pelayan Tuhan mempersembahkan korban, itu pelayan Tuhan Kain. So ya, nah ini banyak nanti pelayan Tuhan yang mencucurkan air mata, pelayan hamba Tuhan sudah seperti saya ini. Saya hamba Tuhan sepenuh tinggalkan semua, belum tentu harus berjuang semua. Sebab nanti banyak hamba Tuhan yang dicampakkan dalam kegelapan paling gelap, penuh ratap wajah muram, penuh ratap tangis. Contohnya Kain ini melayani Tuhan tapi wajahnya muram. Ya, mari teruskan. Tidak diindahkannya. Ya, tidak diindahkan oleh Tuhan. Terus lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati panas dan mukanya muram. Hatinya panas, mukanya muram. Terus firman Tuhan kepada Kain, ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terus kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ya. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Hati panas, wajah muram, main pukul. Terus lalu membunuh dia. Dibunuh adiknya. Terus firman Tuhan kepada Kain, ya. Di mana Habel adikmu itu? Ya. Jawabnya, aku tidak tahu. Padahal dia lagi membunuh, ditanya mana Habel, tidak tahu, dusta. Nah, inilah wajah muram. Ya, terus apakah aku penjaga adikku? Ya, terima kasih. Jadi muka muram karena hati panas. Yang pertama, muka muram ini sama dengan hati panas, iri hati, benci, pahit hati. Ya, ini satu muka muram. Sama dengan hati panas, yaitu iri hati, pahit hati, benci tanpa alasan. Ya, benci tanpa alasan. Habel tidak berbuat apa-apa sama Kain, tapi Kain membenci dia. Ya, ini iri hati, pahit hati, benci tanpa alasan. Prakteknya mulai dengan memukul. Pertama memukul. Ini perbuatan yang tidak baik, merugikan orang lain. Itu memukul. Memukul sama dengan perbuatan yang tidak baik, merugikan orang lain, merugikan sesama. Di rumah tangga, suami memukul istri, merugikan istri pukul suami mungkin, ya, dan lain sebagainya. Itu memukul. Perbuatan bukan cuma dalam bentuk memukul, pukul tempeleng, bukan. Memukul itu ya perbuatan yang merugikan. Suami selingkuh ya merugikan istri, ya itu memukul mulai. Ya. Dengan kata-kata juga perkataan yang tidak baik, itu memukul. Sama dengan perkataan yang tidak baik, menjelek-jelekkan orang, memfitnah, ya, memfitnah orang lain. Nah, ini yang benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Nah, ini muka muram ini, muka muram, ya. Itu kemudian membunuh, membenci tanpa alasan, membunuh. Langsung Kain membunuh Habel sama dengan membenci tanpa alasan. Kemudian ditanya oleh Tuhan, di mana Habel adikmu? Nggak tahu, dusta. Itulah wajah muram, muka muram. Hatinya panas, prakteknya memukul, perbuatan yang tidak baik, merugikan sesama, perkataan-perkataan merugikan sesama, membunuh, membenci tanpa alasan, sampai berdusta. Itu wajah muram itu. Kalau wajah muram nanti air mata pasti turun. Ratap tangis, kertak gigi sama dicampakkan. Saja dicampakkan. Ini wajah muram yang pertama, Kain itu saja. Pengertian wajah muram yang pertama. Yang kedua, 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal yang pertama, ini wajah muram. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke
1 Samuel pasal 1 ayat 15 mulai. Mari. Tetapi Hana menjawab, Ya. bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Ya, dikira mabuk. Ibu Hana ini datang ke bait Allah, terus berdoa, dikira mabuk. Ya. Wajahnya muram saja, dikira mabuk sama Imam Eli waktu itu. Terus, Anggur ataupun minuman yang Ya. memabukkan tidak kuminum, Ya. melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. terus, Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, ya, sebab karena besarnya cemas dan ya, sakit hati, cemas sakit hati. Terus, aku berbicara demikian lama. ya, Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. ya, terus, Lalu keluarlah perempuan itu yang mau makan dan mukanya tidak ya, muram tidak lagi. muram. Tadi muram, ya, muka muram. Yang kedua, tadi muka muram karena hati panas. Sekarang muka muram karena duka cita. Jadi Hana ini istri pertama, suaminya punya istri kedua, sudah mempunyai anak, dia sendiri mandul. Wah, sangat riskan kedudukannya sebagai istri pertama. Dia sangat duka cita, stres, duka cita, depresi, tertekan, stres menghadapi nikah dan buah nikah, itu terutama menghadapi nikah, buah nikah. Mungkin sekarang sudah punya anak, tapi anaknya aduh kok begini, stres juga, stres. Nah ini, jadi duka cita, tertekan, depresi, stres menghadapi nikah dan buah nikah. Nikahnya juga, wah suami kok begini-begini, tidak pulang-pulang, istri ini kok begini-begini. Ini stres menghadapi nikah dan buah nikah. Kemudian juga mandul itu artinya kemustahilan. Jadi duka cita, depresi, stres karena menghadapi nikah dan buah nikah. Tapi juga duka cita, stres karena menghadapi kemustahilan. Mandul, kemustahilan. Perkara-perkara yang sulit, yang mustahil. Waduh, perkara keuangan, aduh hancur, sudah mustahil. Ini tertekan, stres. Itu muka muram. Ya, muka muram pertama karena hati panas, iri hati, benci, sakit pahit hati, sehingga memukul, membunuh, dusta. Itu praktek-praktek muka muram. Tidak peduli adiknya sendiri dipukul, tidak peduli. Kalau sudah hati panas karena menyimpan dosa itu, iri, pahit, benci, Nah ini, jadi adiknya sendiri dipukul, dibunuh, istrinya sendiri dipukul, dibunuh di rumah, suaminya sendiri, orang tuanya sendiri dipukul, dibunuh, dijelek-jelekkan, diinikan semua. Nah ini muka muram, muka muram. Yang kedua tadi muka muramnya Ibu Hana. Karena duka cita, karena depresi, tekanan, stres menghadapi nikah dan buah nikah. Ya, nikah buah nikah yang tidak baik. Kemudian menghadapi kemustahilan, perkara keuangan, perkara yang mustahil, yang sulit, perkara penyakit, waduh penyakit stres saya. Nah itu waduh kita stres menghadapi penyakit dan lain-lain. Ini wajah muram. Ya. Yang ketiga, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kitab Nabi Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ayo malam ini mungkin di antara kita ada yang seperti Kain, ada seperti Ibu Hana, persoalan nikah, buah nikah. Aduh kok begitu anak-anak saya ini, wah bagaimana? Mungkin saja nikahnya mungkin suami saya kok begini, istri. Ini menimbulkan wajah muram. Wajah muram. Pertama hati panas, itu seperti Kain. Kemudian yang ketiga seperti Nehemia. Pasal 2 ayat 1 mulai, mari. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika aku menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Terus bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Mengapa mukamu muram? Raja bertanya pada Nehemia. Terus walaupun engkau tidak sakit, secara jasmani baik, terpelihara, tapi muka kok muram. Nah, dia ada di istana, pelayan langsung raja menuangkan anggur sama raja. Wah, terjamin hidupnya. Tidak sakit, uangnya tidak sakit juga.